Teori sejarah masuknya Islam ke Indonesia. Ada banyak teori yang menjelaskan bagaimana sejarah masuknya Islam ke Indonesia berkembang. Dari seluruh teori tersebut, sebagian besar menggambarkan masuknya Islam pada awal Hijriyah atau sekitar tahun 700 Masehi. Pada masa Khilafah Islam di tanah Arab, Khilafah mengirimkan utusannya ke Nusantara untuk menyebarkan Islam di sana. Hal ini pun dibuktikan dengan adanya perkampungan Arab atau pemukiman Arab di pesisir barat Sumatera yang banyak ditemukan oleh para pedagang pada masa itu. Mengingat adanya pemukiman Arab, hal ini dianggap sebagai salah satu teori pertama masuknya Islam ke Indonesia, yaitu pertama teori India atau Gujarat. Teori Gujarat adalah teori yang menyatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia melalui perdagangan dari Muslim India yang berdagang di Nusantara pada abad ke-13. Lalu para pedagang Gujarat yang berasal dari Malaka menjalin hubungan dengan masyarakat wilayah barat Indonesia, dan setelah itu berdirilah kerajaan Islam yang bernama Kerajaan Samudra Pasai. Yang kedua, teori Arab, Mekah. Teori Islam yang menyatakan bahwa Islam datang langsung dari Arab Mekah ke Indonesia pada masa Khilafah, yang merupakan sumber naskah Tiongkok kuno yang menyebutkan bahwa sekelompok bangsa Arab menetap di pantai barat Pulau Sumatera pada tahun 625 Masehi. Dan selain itu, di kawasan ini juga ditemukan nisan yang bertuliskan nama Syekh Hukunuddin yang wafat pada tahun 672 Masehi, yang merupakan wilayah kekuasaan Kerajaan Sriwijaya pada saat itu. Teori ini juga didukung oleh T.W. Arnold yang mengklaim bahwa bangsa Arab merupakan bangsa dagang dominan di Nusantara saat ini. Lalu mereka kemudian menikah dengan penduduk asli dan berdakwah di Nusantara. Yang ketiga, ada teori Persia dari Iran. Teori Persia ini sejalan dengan asal-usul masuknya Islam ke Indonesia. Sebab menurut Jayadiningrat, budaya Islam Nusantara banyak memiliki kesamaan dengan budaya Islam Persia. Contohnya antara lain, kebudayaan Islam Nusantara yang mirip dengan kebudayaan Islam Persia adalah kaligrafi pada batu nisan Nusantara. Ada pula beberapa ritual keagamaan seperti tabot di daerah Bengkulu dan tabuik di Sumatera Barat, yang hampir sama persis dengan ritual keagamaan di Persia yang dilakukan pada tanggal 10 bulan Muharram. Yang keempat, ada teori Tiongkok. Teori Cina ini merupakan teori yang menyatakan bahwa asal mula sejarah masuknya Islam ke Indonesia terletak di Cina. Islam sendiri berkembang di Cina pada masa dinasti Tang pada tahun 618 sampai 905 Masehi. Islam dibawa ke Tiongkok oleh seorang panglima Islam yang bernama Sa'ad bin Waqqas yang datang dari Madinah pada masa kekhalifahan Utsman bin Affan. Bahkan salah satu kota di Tiongkok, yaitu kota Kanton, pernah menjadi pusat dakwah Islam di Tiongkok. Bukti lebih lanjut teori Tionghoa ini adalah banyakkah pendakwah keturunan Tionghoa yang mempunyai pengaruh besar pada masa pemerintahan Demak. Kerajaan Demak merupakan kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa, yaitu sebuah buku sejarah yang ditulis oleh Nana Supriyatna yang menyebutkan bahwa Kesultanan Demak didirikan oleh Raden Patah, yaitu putra Majapahit Islam. Lalu, banyak yang percaya bahwa Islam masuk ke Indonesia pada tahun 700 Masehi atau pada abad ke-7, karena catatan Tiongkok kuno menunjukkan bahwa pada masa itu terdapat perkampungan Arab atau pemukiman Arab di pesisir barat Pulau Sumatera hingga sekitar Selat Malaka. Banyak juga hal faktor yang mempengaruhi Islam masuk ke Indonesia, yaitu yang pertama, demografi. Sebaran demografi umat Islam di Indonesia terutama berada di Indonesia yang bagian barat, khususnya di Pulau Jawa dan Sumatera. Di wilayah timur, umat Islam kini tersebar di Sulawesi, Nusa Tenggara, dan Maluku. Wilayah Papua bisa dibilang aneh karena pada saat itu bukan prioritas penyebaran Islam karena kepadatan penduduk yang rendah. Program transmigrasi besar-besaran yang dilakukan oleh Presiden Soeharto dari Pulau Jawa ke wilayah timur Indonesia juga merupakan salah satu cara menyebarkan ajaran Islam di wilayah timur Indonesia karena semakin banyaknya populasi umat Islam.
Yaitu kedua, di arsitektur. Pengaruh arsitektur Islam sangat besar di Indonesia. Faktanya, hampir sebagian besar bangunan di Indonesia dipengaruhi oleh arsitektur Islam. Misalnya saja arsitektur rumah adat Betawi yang dijadikan teras besar dan ruang tamu yang luas. Aula yang luas dan teras yang luas umumnya digunakan sebagai tempat pertemuan. Misalnya untuk pengajian, khutbah, ceramah, dan lain-lain. Yang berhubungan dengan ajaran Islam, masjid yang ada di Indonesia saat ini mempunyai bentuk yang sangat beragam, mulai dari arsitektur tradisional, modern, dan minimalis, hingga masjid dengan arsitektur mewah. Lalu sebagai negara dengan jumlah pemeluk Islam terbesar, Indonesia mempunyai jumlah masjid yang banyak, bahkan ratusan ribu. Selanjutnya, melalui politik. Sebagai negara yang mayoritas beragama Islam, keadaan politik di Indonesia tidak lepas dari pengaruh Islam. Solidaritas antara negara-negara Islam di dunia sangatlah tinggi. Bahkan, mereka saling bersinergi, saling membantu dan menjalin kerjasama di berbagai bidang untuk mencapai kesejahteraan bersama. Meski bisa dikatakan Indonesia adalah negara Islam dan mayoritas penduduk beragama Islam, namun Indonesia tidak memiliki sistem pemerintahan syariah Islam seperti Arab Saudi. Indonesia menganut sistem demokrasi dan Bhinneka Tunggal Ika. Namun, ada satu provinsi di Indonesia yang menerapkan syariat Islam dalam peraturan daerahnya, yaitu Provinsi Aceh. Masuknya Islam ke Indonesia merupakan proses yang berlangsung melalui jalur perdagangan, pernikahan, dan misi dakwah. Proses ini berlangsung secara bertahap, dan setiap daerah di Indonesia memiliki cerita uniknya sendiri mengenai penyebaran Islam. Lalu ada beberapa poin kunci terkait dengan masuknya Islam ke Indonesia, yaitu jalur perdagangan. Kontak awal antara dunia Arab dan Kepulauan Indonesia terjadi melalui jalur perdagangan rempah-rempah. Yang kedua, kerajaan-kerajaan awal. Beberapa kerajaan seperti Samudra Pasai di Sumatera dan Perak di Aceh yang menerima Islam melalui jalur perdagangan dan pertukaran budaya. Yang ketiga, Kerajaan Malaka. Kerajaan Malaka di Semenanjung Malaya memainkan peran kunci dalam penyebaran Islam di wilayah ini. Sultan Malaka, para meswara yang kemudian menjadi Muslim, memperkuat posisi Islam sebagai agama negara di kerajaannya. Yang keempat, kerajaan-kerajaan di Jawa. Demak menjadi salah satu kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa, dan kemudian Mataram mengamalkan dan menyebarkan ajaran Islam di Pulau Jawa. Sultan Agung Hanyokrokusumo dari Mataram terkenal sebagai penguasa yang memperkuat Islam di Jawa. Yang kelima, pertukaran budaya dan keselasan dengan adat lokal. Islam di Indonesia sering disertai dengan proses adaptasi terhadap budaya lokal dan adat istiadat. Konsep-konsep Islam sering diselaraskan dengan tradisi lokal yang menghasilkan bentuk keislaman yang unik dan khas di setiap daerah. Yang terakhir, ada misi dakwah dan ulama. Para ulama dan misionaris Islam berperan penting dalam menyebarkan ajaran Islam di berbagai wilayah Indonesia. Para wali atau ulama yang dihormati seperti Sunan Kalijaga di Jawa dan Syekh Yusuf di Makassar, Sulawesi, berperan dalam memperkuat keberadaan Islam di pulau-pulau tersebut. Hingga saat ini, Islam telah menjadi mayoritas agama di Indonesia. Meskipun demikian, karakteristik Islam di Indonesia sangat beragam, mencakup berbagai tradisi, budaya, dan tarekat yang mencerminkan keagamaan etnis dan geografis negara ini. Islam di Indonesia juga dikenal dengan toleransi dan inklusivitasnya terhadap keberagaman budaya dan agama.